Nah itu mungkin di situ kan kalau kita bilang terlibat dalam politik. Nah kalau terlibat dalam politik ini cenderungnya biasanya ya kita harus ikut parpol, kita harus jadi anggota DPR, kita harus jadi anggota DPRD. Apakah memang terlibat dalam politik hanya bisa dalam bentuk itu saja? Gitu? Praktisnya itu tergabung dalam partai politik karena bentuk bagaimana ekspresi, kan kita bicara yang muda-muda nih ya, bentuk berekspresinya kan pasti berbeda dengan 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang kan pasti berbeda. Kalau sebelum 99 misalnya pemilih muda itu hanya berdasarkan sosiologisnya, rasnya segala macam begitu ya. Kemudian setelah 2004 mereka berdasarkan psikologis nih, sukanya bagaimana. Nah kemudian kalau kesini nih pasca 2004 mereka sukanya yang rasional, pemilih rasional begitu. Nah tipe-tipe anak muda, generasi milenial, generasi Z itu kan suka sesuatu yang rasional. Mereka suka bertanya apa, kenapa gitu. Kenapa? Nah jadi konsep misalnya yang saya pinjam dari kalian Bapak, partisipatif begitu ya, itu harus betul-betul digaungkan kepada teman-teman yang muda begitu. Nah kemudian satu lagi, kalau tadi kan politik prakteknya tuh, tapi nggak cuman bergabung di partai politik yang kemudian bisa dikategorikan politik, tapi memberikan suara, kemudian berargumentasi pada kegiatan yang sifatnya begitu tuh, berpartisipasi itu juga bagian dari politik. Berarti kalau nyinyir soal politik juga udah menjadi praktek ya Bu? Nyinyir nggak masalah, nggak masalah. Harus nyinyir. Sosmed punya Twitter kan, punya Twitter, punya Facebook, Instagram segala macam boleh berkomentar. Berarti aku sudah NKRI banget, udah menjalankan politik, iya, setidaknya udah aware sama politik ya kan. Mulai mengkritik, yang penting nggak menghujat ya. Yang penting kritik positif kali, iya. Nah, kita penasaran juga nih, kenapa Ibu Lina ini memilih menjadi dosen politik? Apa yang menariknya dengan politik ya, maksudnya? Dan Pak Syahri ini juga menjadi praktisi politik, iya kan? Atau jangan-jangan punya ini nih tujuan kedepannya mau jadi politisi juga nih Pak. Itu dia tuh. Mungkin Pak Syahri dulu kali ya. Pak Syahri dulu, kita penasaran sama Pak Syahri. Kan dia memang hukum. Sebelumnya memang udah punya kantor sendiri, terus sekarang jadi ini ketua Bawaslu. Nah kenapa gitu Pak? Ya, tadi ini sih sebenarnya ingin mengabdi lah, ya kan? Mengabdi ke daerah Kepulauan Riau, kita sudah diberikan penghidupan yang layak, kita ingin mengabdi. Alhamdulillah sebagai komisioner Bawaslu di Provinsi Kepulauan Riau, kemudian dipercaya oleh teman-teman komisioner untuk menjadi ketua periode 2017-2022. Banyak hal yang menarik di penyelenggara pemilu, khususnya sebagai pengawas pemilu. Ini kalau pemilu itu kita bicara tentang Undang-Undang 7 2017. Kalau saya bicara pemilihan, kalau saya bicara ini juga supaya teman-teman yang mengikuti acara ini tahu. Kalau pemilihan itu kita bicara tentang Undang-Undang 10 2016. 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Gitu. Nah, banyak hal karena Undang-Undang 7 2017 itu juga memberikan kewenangan yang lebih besar dari pengaturan undang-undang sebelumnya, di mana Bawaslu menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara. Jadi ada kuasi peradilan di situ. Nah, ini tentu hal-hal yang menarik dan tanggung jawab yang besar, sehingga kita ingin mengabdi lewat sebagai penyelenggara pemilu, lebih khusus lagi sebagai pengawas ya. Berarti poinnya mengabdi kan. Iya, mengabdi. Nah kalau Ibu Lina nih, kenapa memilih jadi dosen di ilmu politik, ilmu pemerintahan lah ya, kalau di Unrika? Kalau sejarah singkatnya sekali begitu ya, saya mengenal politik dan pemerintahan itu zaman saya dari kecil-kecil begitu. Kebetulan orang tua saya ASN, tapi ASN di zaman Orde Baru itu kan harus aktif pada yang warna kuning. Nah, ya. Warna kuning ya. Si kuning. Ya, orang tua saya. Kita nggak berkomentar. Kita saya sementara ya, oke itu singkatnya. Kemudian, di saat itu saya baca buku judulnya Anak Bangsa yang Hidup di Tiga Zaman gitu. Kemudian saya penasaran setiap kegiatan politik yang diikuti oleh ayah saya tuh. Kenapa orang bicara politik, apa itu politik? Yang backgroundnya saya pendiam dan seterusnya. Kemudian SMA lanjut
kuliah kemudian saya ambil jurusan yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan saya itu gitu. Jadi memang udah S1 dari kecil udah betul. Ini ya. Tertarik Tertarik sama betul. politik. Nah, kemudian S1 saya ambil ilmu pemerintahan, konsentrasi politik. S2 saya politik dan pemerintahan juga, dan saya sudah S3 juga untuk ilmu politik science juga. Waduh, emang politik sejati. Kemudian satu lagi, walaupun kecil begitu kontribusi saya sebagai akademisi, saya mau mencoba men-share ilmu begitu sebagai akademisi bagaimana membantu negara gitu. Karena terkait dengan tadi hak dan kewajiban itu, insya Allah. Walaupun kecil ya 0,0 berapa persen begitu, tapi berkontribusi apalagi untuk KEPRI begitu yang itu ada terlibat dalam politik. Ya untuk negara. Berarti balik lagi sama-sama mengabdi nih. sama-sama mengabdi, betul. Ke KEPRI terutama ya kan sudah jadi orang sini begitu sekarang. Tapi apakah kedepannya kalau diberikan kesempatan nih Bu, mau nggak jadi politisi? Politisi dalam artian apa nih? Misalnya jadi wakil rakyat kah atau menjadi apa kah? Saat ini saya menjawab. Saya langsung mengingatkan kalau Ibu ASN kan? Oh bukan. Orang tua saya. Orang tua. Orang tua saya. Kalau Ibu, apakah mau Bu kedepannya kalau ada kesempatan? Saat ini kalau saya ditanya saya tidak mau. Belum mau karena ya? saya masih punya tugas banyak begitu ya untuk membantu negara, mencerdaskan dulu anak-anak bangsa, memberikan informasi dulu dan seterusnya. Menghadapi dua bintang tamu kita hari ini luar biasa. Berarti sah ya kalau maksudnya kedua orang ini, maksudnya Pak Syahri dan Bu Lina, berarti mengatakan politik itu ya seru gitu. Politik itu ya asik ya. Mungkin salah lagi nih. Mungkin butuh waktu kali ya. Iya, nanti pasti kita berproses bakal enjoy juga kali ya. Mungkin saking asiknya sampai artis-artis juga terjun ke dunia politik. Iya, sekarang banyak artis-artis gitu tuh. Politik itu how to get what, when, and how. Aduh, jadi kadang itu ladang berat. Jadi ladang untuk eksistensi juga sebenarnya. Bahwa sebenarnya kalau bicara kekuasaan tuh tidak melulu bicara yang tidak baik begitu. Tidak baik. Ya, tadi benar. saya bilang Bicara kan, kalau secara teori dia kemampuan mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain. Jadi ya, yang mudah dipengaruhi hari ini tuh seharusnya yang muda-muda tadi, generasi milenial tadi. Iya benar. Sehingga aktif dalam perpolitikan. Jadi buat para milenial nih ya, buat tribuners yang nonton sekarang, yang hari ini mungkin nggak suka politik, hati-hati loh. Bisa jadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi jadi suka politik. Ini kayak dua narasumber kita hari ini. Iya kan, kita nggak tahu kan. Kan selama ini kalau kita bicara politik masih banyak juga mungkin ibu-ibu yang ada di rumah, mereka merasa alergi sama politik kan. Gitu. Tapi mereka tetap juga sebenarnya komen aja di Facebook kalau misalnya ada yang berkaitan sama politik ya. Apakah itu bentuk sebenarnya mereka sudah tidak percaya lagi nih sama politik, atau memang karena udah politik udah pasti kotor gitu? Secara tidak sadar mereka suka sebenarnya, karena itu bentuk ekspresinya, bentuk ekspresi tadi. Oke. Tapi apa sih Bu biasanya yang mempengaruhi mereka tuh mempersepsikan terhadap ya pandangan mereka lah terhadap politik, sampai dibilang politik itu kotor segala macam. Apa tuh Bu? Yang mempengaruhi mereka itu rata-rata lingkungan Ya. Faktor lingkungan, faktor pengetahuan. Oke, benar ya, setuju. Berarti ya lingkungan, pengetahuan. Ya. Iya sih. Orang merespon politik itu sendiri. Iya sih, kadang kan dari omong ke omongan, kadang ada yang bilang, doi nggak ini nih, banyak curangnya segala macam. Terpengaruh, tambah lagi kita yang udah dipengaruhi jadi politik mah emang gitu, nggak asik kali ya. Bukan begitu Pak Syahri? Ya. Makanya salah satu dari pengawasan dan pencegahan Bawaslu itu adalah tentang hoax, informasi menyesatkan, kemudian SARA. Itu termasuk yang salah satu yang. Iya, itu pencegahan kita di setiap tahapan, baik di pemilu maupun di pemilihan. Tadi sangat menarik apa yang disampaikan Bu dosen kita, Bu Lina, bahwa generasi muda, kita juga pernah muda, kita kritis, kita idealis. Nah, untuk itu ayo bergabung dengan Bawaslu menjadi ngawasan partisipatif, relawan pemilu, kemudian menjadi pemantau, kemudian bisa sama-sama kita melakukan hal-hal yang itu tadi, karena kan tanggung jawab untuk
terlaksananya pilkada ini dengan baik itu kan kami sebagai penyelenggara juga masyarakat sebagai pemilih menjadi pemilih cerdas, kemudian bisa memfilter informasi-informasi, melihat visi misi dengan baik dari para kontestan. Itu kemudian kalau ada pelanggaran atau dugaan-dugaan yang mengarah kepada hal-hal yang dilarang di dalam undang-undang atau peraturan tentang pemilihan dicatat, dilaporkan ke kami. Bawaslu, gitu. Itu. Tapi di Bawaslu sendiri Pak banyak milenialnya nggak sih Pak? Ya, itu tadi saya bilang Ada di yang sekolah itu. kader pengawasan partisipatif itu di seluruh Indonesia kemarin Kepri sendiri itu lebih dari 100 dari 7 kabupaten kota yang ada. Kalau di total sih ada ribuan. Udah, itu milenial tuh rata-rata ya. Iya. Cuman mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya 2019 karena di 2020 ini ada musibah pandemi yang wabah yang lagi melanda dunia termasuk Indonesia termasuk Kepulauan Riau sehingga metodenya yang kemarin itu di kelas menjadi Daring lah. Daring, gitu iya, Mas benar Endar. sekarang. Tapi antusias dari peserta itu walaupun metodenya sedikit berubah menyesuaikan dengan protokol COVID-19 itu masih antusias. Masih antusias ya. Oh, iya. Kalau tadi Ibu bilang, Bu Lina bilang, Bu dosen bilang ada praktisi, ada yang cuman apa namanya Ibu tadi selain praktisi yang anak muda kan berarti lebih sering mereka tuh sebenarnya sukanya yang informal. Kalau anak-anak muda, benar nggak sih Bu? Ya 50% betul lah. 50% benar ya. Mereka lebih senang kalau anak-anak muda nih kayak ya udah kita lebih ke informal kayak demo, Iya, protes, turun ke jalanan kali turun gitu ke ya. jalanan. Jadi Ketimbang mungkin, mereka iya. harus menggunakan hak memilih, enggak juga. Kalau memilih begitu ya. Ya jadi itu saya bahasakannya itu bentuk ekspresi begitu. Bentuk ekspresi anak muda. Oh, bentuk jadi ekspresi. pilihan salurannya itu kan ada banyak begitu. Misalnya hadir di kegiatan seminar, kemudian hadir menjadi relawan, kemudian bentuk demonstrasi. Kalau sekarang kan sudah agak sedikit jarang kita dengar bentuk demonstrasi bagaimana begitu ya. Tapi bentuk kecilnya punya media sosial berbunyi di situ. Ya jadi sekarang lebih cenderung mereka ke medsos larinya Medsos ya, Bu. begitu. Untuk ya inilah mengeluarkan unek-uneknya ya, biasanya kayak gitu ya. Berarti dia udah mulai peduli soal bangsa ini kan. Harusnya begitu. Iya, benar. Harusnya begitu Ren. Iya. Ya. Begitu Kak? Oke. Ya kalau dibilang soal politik kan pasti mau nggak mau ya yang tongkat ya itu tuh harus diserahkan ke anak muda. Iya. Besok mereka kan yang ngelanjutin semua ini ya. Iya betul. Siapa lagi yang akan melanjutkan ya kan? Istilahnya begitu ya Bu ya. Nah gimana caranya supaya nih anak-anak muda yang seberapa persennya tadi kan mungkin tadi 50% yang udah mulai ini ya. Nah yang sisanya ini maksudnya gimana supaya mereka tidak apatis gitu? Bagaimana mengajak begitu Iya, ya. Kalau saya analogikan begini, anak-anak muda kita nih kaum milenial, generasi Z itu mereka haus akan informasi. Jadi kalau orang haus dikasihnya minuman kan, bukan makanan. Ya kan? Kalau dikasih makanan dia too much. Jadi dikasih minumannya dalam bentuk tadi edukasi agar mereka berpartisipasi. Kalau misalnya skup saya di kampus sebagai akademisi begitu ya, bagaimana sifatnya mengajak begitu mahasiswa untuk lebih care, lebih peduli. Kalau urusan misalnya mereka mau terlibat secara praktis ataupun tidak begitu, itu urusan mereka. Mau pilih yang warna merah kuning hijau segala macam itu juga urusan mereka, tapi paling tidak berkontribusi kepada negara. Setidaknya mereka ikut memilih ya. Ikut memilih kalau kaitannya bicara pemilihan dan seterusnya. Nah, ini kan Bu banyak nih orang yang beranggapan kalau tuh politik itu sebenarnya selama ini mereka anggap sebagai cuman sekedar pilpres, pileg, terus pilkada segala macamnya. Dan politik tuh dianggap ya cuman biasanya malah hingar-bingar soal ekonomi dan segala macam. Ya rese lah. Nah, menurut Ibu nih apa ini tuh yang salah politiknya atau pemikiran mereka nih yang salah nih Bu? Sehingga mereka tuh mikirnya gitu dan cuma taunya cuma kasar-kasarannya aja. Gimana tuh Bu? Yang salah siapa tadi? Yang salah pelaku politiknya, yang praktisnya atau pemikiran mereka aja nih Bu? Itu kayak bertanya telur sama ayam ya. Mana duluan ya?
Kenal semua yang mana ini ya. Betul. Jadi mereka semua ada dalam satu lingkaran begitu, dalam satu lingkaran. Kayak tadi saya bilang, mungkin itu terkait dengan bukan mungkin, itu terkait dengan pengetahuan dan lingkungan mereka sendiri begitu. Iya. Berarti masing-masing harus saling mengisi kali ya, memperbaiki diri kali ya, mengevaluasi diri kali ya. Bahwa terkadang yang dilupakan oleh beberapa orang, masyarakat tadi, yang muda-muda tadi begitu ya, kebanyakan tertarik kan bicara misalnya tentang ekonomi di luar dari politik. Padahal sebenarnya pemangku kebijakan atau kebijakan segala yang dibuat di luar politik itu yang buat siapa? Aktor politik yang membuat itu begitu. Jadi sebaiknya tidak langsung seperti politik itu tidak bagus begitu. Seharusnya malah lebih dicoba dikenali, bahkan secara tidak langsung dia menjadi pelakunya sendiri, meskipun kategorinya ada pelaku pasif dan pelaku aktif tadi. Iya, karena sebenarnya apapun yang ada di kehidupan ini, baik itu aturan atau apapun, itu ada kepentingan politiknya ya. Iya, betul. Kepentingan sosial. Kepentingan sosial juga. Iya, benar-benar. Kalau di Batam sendiri kan masuk kemarin partisipasinya di pemilu termasuk yang rendah ya Pak ya? Yeah. Kalau di Batam ya. Nah, apakah ini mengindikasikan peran dan partisipasi masyarakat di sini memang sangat-sangat rendah atau gimana? Menurut Bapak ngelihat? Batam memang adalah 60% pemilih tuh Provinsi Kepulauan Riau tuh Batam 60%. 60%, paling banyak ya, paling banyak, paling besar ya. Terbesar. Kemudian Kota Batam ini yang sebagaimana kita ketahui banyak pekerja, banyak yang bekerja di sektor-sektor industri yang kalau hari libur itu ingin memanfaatkan waktu dengan pergi ke tempat wisata dan segala macam. Nah, itu kenapa tiap milu atau pemilihan pilkada itu di hari kerja, bukan di Jumat atau Sabtu gitu kan. Nah, itu agar juga partisipasi warga untuk memberikan hak suaranya itu bisa dilaksanakan. Nah, persoalannya itu tadi karena banyak pemilih yang menggunakan waktunya pada saat hari H pemilihan itu tidak datang ke TPS. Iya benar-benar. Jadi menggunakan untuk lebih ke wisata ya. Yeah. Oke. Menurut Ibu juga begitu juga? Kalau saya kira kalau 2014 saya tahu banget tuh datanya karena saya juga nulis tentang Kepri gitu ya. Tapi tahun 2019 juga masih trennya masih. Tapi dari target 77% pemilih memberikan hak suara itu tercapai untuk Provinsi Kepri secara keseluruhan. Kita ada 1,3 ya Pak. 1,2 paling banyak 1,2 paling banyak di Batam ya. Batam 60% 600 ribuan. Mau 700. Pak, aku penasaran nih, Kak sekilas nih, apa sih sebenarnya bedanya Panwaslu sama Bawaslu ini?